Kamu nggak pakai cabai? Dikit aja. Makan pakai cabai Pakai dong. sendok apa garpu? Hah? Pakai sendok apa garpu? Alah, pakai garpu, pakai itu sama aja. Pakai sendok lah, mana enak pakai garpu. Pakai pisau biasanya di sini. Kenceng banget. Kenceng banget. Makan dong. Kenceng apa tuh, Bun? Dan kesun. Kamu pakai cabai nggak apa-apa sayang, pakai. Ambillah ente nih, nah, ambil. Banyak kali nih, nanti Bunda nggak habis. Nah, Dikit aja, Bun, kebanyakan. Bun. aduh, makanlah sudah. Bunda nanti kurang. Nggak ada lah, kok kurang pula. Kau pikir Bunda King Kong? Enggak, Bunda makannya banyak nggak? Enggak. Hmm? Kok warnanya putih ya, Bun? Nasi gorengnya. Nasi goreng Asia memang kayak gitu. Hmm. Kayak nasi goreng kita pagi-pagi di rumah. Mama kita nggak ada kecap. Yang penting udah dapat nasi. Iya, karbohidrat ya, Bun. Orang kita nggak bisa nggak ada nasi. Apalagi Bunda makannya jam sekarang kan, bisa kenyang sampai nanti malam. Nanti malam kamu kerjanya jam berapa? Saya masuk rusa, Bun. Hmm. Betul. Beruntung lo dapat hotel. Biasanya susah di sini hotel memang. Bunda tahu sih memang. Soalnya sini biasanya orang-orang tuh nyari yang deket pantai, nyari yang jauh-jauh hari gitu. Iya. Biasanya di hotel suka ada hotel sepeda. Ini hotelnya teman saya itu samping pantai pas, Bun. Oh ya. Iya, dia terlihat. Tapi kamu pernah tinggal di Hamburg? 9 tahun di Pampen, Oh ya. daerah U1. Pinter ya orang ini ya. Dia cuma kasih salad-salad yang biasa di Rewe. Udah enak juga loh. Ya kan? Cocok pula ya. Cocok sama lidah orang Jerman kan. Di sini kayaknya banyak turis ya. Banyak banget. Banyak ya. Kayak gini-gini ini pasti bukan orang Jerman nih, bukan orang sini nih. Saya juga pernah ketemu orang Jerman yang bisa bahasa Indonesia di sini. Iya. Kenapa? Apa Saya ngobrol katanya? sama teman saya. Mm-mm. Kalian dari Indonesia gitu katanya. Orang Jerman kaget saya. Nggak Oh, bisa dia pernah dirumpiin ya. pernah pertukaran pelajar apa pernah belajar di Jogja gitu katanya. Oh gitu. Oh ya, Bunda dulu Indonya dari mana, Bun? Medan. Ini Indo apa? Indomie. Apa Indo apa? Indonesia. Jakarta. Medan. Kamu tadi sibuk bacain apa sih? DM ya? Enggak, teman saya, Bun. Nanyain Bunda gitu. Ada urusan lain. Ini. Nah, teman saya juga ada yang mau liburan ke sini minggu Oh, ya? depan, ya. Yang tinggal di Hamburg juga yang liburan di sini. Mau nginep sama saya katanya. Di sini kebanyakan yang kayak kamu-kamu gini ya.
Yang sekolah sambil Ausbildung, kerja sambil Ausbildung ya. Iya. Kamu kemarinnya ceritanya seperti apa jalan ceritanya? Ke Dari Indonesianya? au pair gue. Iya semuanya oper ya. Sekarang udah bisa oper ya? Bisa, cowok. Saya dulu sendiri dari Indo cuma nyari kursus. Habis itu nyari-nyari daftar-daftar sendiri au pair. Website sehari tuh bisa 100 gitu lamaran yang saya kirim ke Gas Family. Oh ya, udah tuh. Saya setahun itu nyari, nggak temu-temu. Effort Oh, iya? setiap hari nyari itu padahal. Udah tuh nggak gampang ya? Soalnya saya cowok, Bun. Oh kalau cowok lebih susah. Iya, karena nyari au pair kan biasanya dibutuhin cewek. Oh kalau cewek, kalau oper lebih gampang. Iya. Terus kamu dapet lah ceritanya itu. Dulu pernah dibohongin juga, pernah scam. Yang suruh mereka bayar dulu gitu ada. Cuma nggak kejadian. Nggak. Ada juga yang di ghosting gitu, jadi ke Jerman cuma nggak jadi. Oh ya, jahat ya. Jadi perlu hati-hati ya. Iya. Tapi yang tempat kamu, agensi yang tempat kamu dapat ini udah dikenal di Jakarta, di Indonesia? Saya nggak pakai agen. Enggak. Makanya saya tiap hari ngelamar sendiri, saya manual semuanya. Oh gitu. Iya. Dia kayak mana modelnya maksudnya? Saya nyari ke website sendiri, saya ngubungin pihaknya sendiri, apa sendiri semua Oh saya. iya. Di Indonesia nya apa di Jermannya? Waktu di Indonesia nyari au pair iya, waktu di Jerman juga saya sendiri ngubungin perusahaan-perusahaan. Oh berarti kamu pinter ya? Lebih ke usaha aja sih. Kamu bahasa Inggris gitu? Bahasa Jerman. Bahasa Jerman? Ngomong ke sananya? Iya. Coba kamu ngomong kayak aja. Halo Sukuntak gitu ya. Jangan ngomong dong. Halo, guten Tag. Halo, guten Tag. Dia tuh ngomong coba. Ngomong apa? Ya, saya mau cari kerjaan gitu. Ich suche eine Ausbildung. Ich möchte bei Ihnen Ausbildung. Ich habe schon die Anzeige habe ich schon Ich habe gezeigt. schon Anzeigen gesucht. Habe ich schon Ihre Anzeige Ihre Anzeige, gesehen ja. und dann musste ich bei Ihnen bewerben. Wenn diese meine Lebenslauf und so weiter habe, musste ich alles. Kamu sebenarnya udah bisa loh bahasa Jerman, cuman kayaknya harus coba dihalusin lagi biar kayak orang Jerman deh. Sukuntak gitu. Ich musste gerne. Iya, syukur dan berbung gitu. Ya Allah, enak bener itu. Papa emang harus gitu-gitu, nampak kali jadi orang-orang baik gitu ya. Ya udah gitu aja. Saya mau keluar. Sebenarnya saya mau keluar Bun dari ini. Kenapa? Karena saya dapat tawaran ada gaji lebih tinggi gitu. Nah, Itu izin tinggal kamu kayak apa sekarang bentuknya? Cucian. Belum off, maksudnya yang Belum memang off, untuk pekerja. Iya. Jaminannya apa kalau kamu udah lewat kamu baru setahun kan di Jerman? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Terus kalau misalnya kamu udah 3 tahun, itu izin tinggal kamu menjadi apa? Oventalnya di apa? Ya mungkin resident permit kan minimal masih 5 tahun. Ini. Baru dapat resident permit. Iya mungkin 5 tahun. Tapi kan dilihat dari kerjaan kamu dulu. Yang penting rajin bayar pajak. Kalau bunda bilang gini deh, kamu masih 2 tahun tuh. Tapi kalau misalnya kamu keluar dari situ, yang itu bener nggak serius nggak ngambil kerja di situ? Yang tempat baru. Iya serius. Kalau misalnya serius, kamu bertahan dulu di situ sampai kamu 5 tahun. Nanti kalau kamu udah dapat berprestate izin tinggalnya lebih lama, baru kamu bisa malang buana kemana-mana. Kamu bisa sampai ke München kayak mau ke Swiss kayak. Biar dapatkan dulu izin tinggalnya dulu sayang. Oke. Iya, makasih Bun sarannya. Dapatkan dulu izin tinggal yang benar, baru kamu udah bisa kemana-mana kayak raja. Takutnya nanti kalau kamu kerja pindah, tiba-tiba kamu nggak ini Masalah. nanti kamu nggak soalnya kamu ini masih ujian ya, bukan maksudnya bukan apa sih? Robert. Bukan, Robert. Apa? mereka tuh masih lihat kondisi kamu di Jerman ini seperti apa, ngerti nggak? Beda kalau bunda, karena kamu kan izin tinggalnya kan dilihat dari kamu ini, ngerti nggak? Kamu jangan sampai sekali-sekali minta uang pajak, ngerti? Jangan. Kalau bisa minta uang pajak. Kok misalnya kamu ngelapor nih, saya nggak ada pekerjaan, kamu jangan sampai minta bantuan pemerintah. Kalau kamu minta bantuan pemerintah, nanti izin tinggal kamu malah dipermasalahin. Berarti kamu membuat beban negara ini. Iya benar. Jadi kamu jangan coba. Kalau kayak bunda boleh nggak apa-apa, karena bunda udah lewat 10 tahun, dan bunda kan kasusnya kan beda. Bunda kan janda, cerai. Kalau bunda kan beda. Kalau kamu kan kerja, visa kamu kan visa percobaan. Iya.
Kamu tuh pisahnya percobaan loh. Jadi kalau kamu kerjanya nggak, misalnya kamu bayar pajaknya nggak teratur, kerja kamu lompat-lompat, jadinya nanti susah. Makanya kerjanya yang bener. Biar aja kerja, kalau nanti kamu dapat bertahan dulu di situ sampai kamu dapat izin tinggal yang bener. Kalau kamu udah dapat izin tinggal yang selamanya, kamu udah bisa kemana-mana itu. Bisa ke Munchen, bisa ke Munich, kamu bisa pindah tempat tinggal. Pertahankan aja dulu. Soalnya model-model kayak kamu gini, orang Jerman pasti membutuhkan. Karena masih muda juga ya. Orang Jerman sendiri mana mau? Ya, yang kerja kayak gini kan. Nggak mau. Orang Jerman maunya kerjanya gajinya yang mahal. Makanya kamu pertahankan, ngerti? Jangan kamu, pokoknya bagus-bagus aja kerja dulu. Nggak apa-apa deh gajinya kecil, yang penting kamu bebas lepas makan, lepas tempat tinggal, ngerti? Iya. Ngerti? Nanti kalau udah lewat 3 tahun, itu kan masa percobaan kamu tuh. Nah, kamu baru bebas. Setelah izin tinggal kamu udah makin berubah jadi Prestate, kamu bisa cari kerjaan lain. Mereka nggak akan karena kalau udah izin tinggal kamu udah Prestate, kamu udah kuat. Kamu udah melewati masa-masa ujian di Jerman kayak keluarga di Jerman gitu. Jadi kamu bisa pindah. Emang gitu di mana-mana. Bunda juga pertama gitu. Pertama dapat izin tinggal 2 tahun dulu. Habis 2 tahun 3 tahun. Habis 3 tahun baru Prestate. Tapi karena Bunda cerai, jadi orang Jerman pengen tahu ini perempuan bisa hidup sendiri nggak tanpa suami. Gitu di sini begitu semua. Mereka nggak main pulang-pulang aja. Mereka ngetes dulu. Mereka nggak main sampah. Jerman itu kejam loh. Jerman kejam, tapi dia semuanya nggak bisa sembrono. Memang Jerman kejam. Kamu kalau misalnya dipulangkan kamu langsung. Tapi Jerman nggak ambil begitu. Jerman tuh perlu pengajian lagi. Oh nih anak, misalnya kamu, dia bagaimanapun dia ini masih bayar uang pajak gitu, masih bisa kita tahan dulu gitu, kasih waktu buat dia kerja gitu Jerman modelnya. Tapi kalau udah nggak bisa sama sekali, baru mereka surat kepulangan. Kalau kamu merugikan gitu, ngerti nggak? Makanya kamu jangan sampai makan uang pajak, jangan sampai makan pemerintah. Gitu. Karena hitungannya kalau minta bantuan tuh makan uang pajak. Iya dong. Kalau Bunda kan beda. Karena kalau kamu minta uang pajak itu bisa kembali. Kamu kan bayar pajak nih. Kamu bayar pajak beberapa kali. Nanti kalau kamu nggak dapat kerjaan, kalau mereka nawarin gitu misalnya kamu berhenti dari kerjaan kamu, penghasilan kamu kan kamu nggak tahu dari mana. Nah kamu coba lah. Makanya jangan nganggur. Saya dulu pernah nganggur tapi alasannya nunggu visa. Saya perpindahan dari au pair ke Ausbildung. Sebenarnya visa belum keluar. Sebenarnya kalau misalnya kamu masih dalam izin kontrak kerja, visa kamu belum keluar, kamu masih bisa kerja karena itu masih diproses. Ya, tempat baru saya ngizinin. Untuk yang tempat yang sekarang saya ini dulu nggak boleh. Saya awal-awal di sini kita sesuai peraturan ya Basra, kamu nunggu yang sabar aja. Kita urus semuanya ke Ausländer Behörde, pihak imigrasi. Nanti kalau udah selesai baru kamu boleh kerja dia gitu. Sebenarnya kalau Bunda waktu itu kan kerja di McDonald, izin tinggal Bunda kan belum diurus. Misalnya visa Bunda udah habis nih hari ini, tapi Bunda belum dapat termin nih, karena kan zaman itu masih COVID. Susah ya nyari. Terminnya harus lama. Terus bos McDonald Bunda bilang nggak apa-apa kamu kerja aja, karena kan dalam proses. Yang penting Bunda udah nelfon sama orang Ausländer. Atau misalnya kamu kamu dapat termin. Ya. Kamu misalnya terminnya, kan mereka ngasih terminnya lama. Misalnya kamu ditelepon, oh iya udah kasih termin nih. Misalnya kamu izin tinggal kamu habisnya di tanggal 15 Agustus. Kamu dapat terminnya Oktober tanggal 15 gitu. Dari mulai yang Agustus dari 15 Agustus Juli sampai ke 5 Oktober kamu boleh kerja. Karena itu masa proses, itu kamu udah dapat izin, udah dibor. Tapi emang kesalahan mereka nggak lagi nunggu emang. Itu boleh, karena kamu udah dapat termin. Tinggal nunggu proses perpanjangan izin tinggal. Itu kamu boleh kerja, itu boleh. Cuma kalau kamu belum dapat termin sama sekali, kamu harus usahakan dapat termin dulu, gitu. Kenapa kok mata kamu kesana? Saya ngeblur ya? Enggak Bun, saya ngeblur kalau pakai ini jadi. Kira-kira. Enggak, kalau nggak, saya kan minus Bun. Jadi kalau nggak pakai kacamata, nggak nampak ya? Nggak nampak. Bunda lihat mana enggak? Ya. Jadi muka Bunda 5 di mata kamu.
bisa kayak gitu.